Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-9 dengan tema masih yang sama ya teman-teman ya. Dengan tema ekosistem, hanya saja subtema yang berbeda yaitu kolam ikan, waduk, dan bendungan. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem kolam ikan apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya mengenai pengertian ekosistem kolam ikan. Kolam ikan adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau. Nah, ini adalah pengertian ekosistem kolam ikan ya, teman-teman ya. Kolam ikan sendiri juga memiliki banyak ciri-ciri. Yang pertama adalah suhu air. Yang kedua, terdapat ikan. Kemudian yang ketiga, terdapat batu karang. Kemudian yang keempat, terdapat air. Yang kelima, terdapat oksigen. Dan yang terakhir, terdapat wadah kolam. Nah, ini adalah ciri-ciri kolam ikan. Kolam ikan sendiri juga memiliki banyak manfaat. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama, baik untuk kesehatan pikiran. Kemudian yang kedua memberikan efek rileks. Kemudian yang ketiga memberikan keindahan di sekitar. Dan yang keempat tempat tinggal ikan. Kelima tempat tinggal batu kerang. Dan yang terakhir kolam ikan menjadi indah. Nah, ini adalah manfaat ekosistem ikan, kolam ikan ya. Nah, kemudian teman-teman, kolam atau ciri-ciri atau jenis atau contoh kolam ikan minimalis. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa contoh kolam ikan minimalis yang pertama nih, kita bisa lihat ya teman-teman, ini juga bisa dibuat di halaman rumah atau di depan rumah. Kemudian ini juga salah satu contoh kolam ikan minimalis. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini bisa dibuat di halaman rumah ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Kemudian berikutnya terdapat alat dan bahan untuk membuat kolam ikan. Nah, teman-teman kita bisa lihat dari sebelah kiri gambar itu bernama alat dan bahan apa ya, teman-teman? Iya, benar sekali, skop. Kemudian yang kedua, cangkul. Yang ketiga, potongan papan kayu. Kemudian yang keempat, batu-batu. Dan yang kelima, batu alam. Kemudian semen. Dan yang terakhir, terdapat pasir. Nah, ini alat dan bahan untuk membuat kolam ikan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa jenis-jenis budidaya peternak ikan yaitu yang pertama ada ikan lele, kemudian ikan belut, kemudian ikan kerapu, kemudian ada ikan gabus. Nah, ini adalah jenis-jenis budidaya peternak ikan. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini juga terdapat ikan nila. Nah, ini juga salah satu jenis-jenis budidaya peternak ikan dan masih banyak lainnya ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, kita bisa lihat di sini mengenal jenis kolam ikan untuk budidaya. Nah, yang pertama kita bisa lihat kerambu sungai. Kemudian yang kedua, keramba jaringan apung. Dan yang ketiga, pagar. Dan yang keempat, hampang atau kesuburan tanah. Kemudian yang kelima, pemeliharaan pada air. Lalu berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa mengenal jenis kolam ikan untuk budidaya juga terdapat saluran irigasi atau pemilihan pada ikan. Kemudian yang G, kolam karpet. Yang H, kolam terpal. Kemudian berikutnya kolam plastik. Dan berikutnya kolam kayu. Dan yang terakhir
bak fiber atau sebagai pemeliharaan. Nah, ini adalah jenis kolam ikan untuk budidaya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan itu yang pertama pemancingan Az-Zahra di Kilo 10 Balikpapan. Kemudian di sini ada pemancingan Widuri di BJ-BJ Kota Balikpapan juga ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini kita bisa lihat pemancingan Geraha. Pemancingan Geraha sendiri juga terdapat di Kota Balikpapan. Dan kemudian di sini ada pemancingan Rapak Mahang Lestari. Nah, ini terdapat di Samarinda. Kemudian yang terakhir pemancing Telaga Mas. Nah, ini di Sempaja, Samarinda ya, teman-teman ya. Ini adalah tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan. Nah, berikutnya tidak hanya itu saja teman-teman, tempat budidaya ikan yang terdapat di Sulawesi. Yang pertama, pemancingan Nagama, Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua, pemancingan Baji, Pamai, itu juga terdapat di Sulawesi Selatan. Nah, ini adalah tempat budidaya ikan yang terdapat di Sulawesi. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini tempat budidaya ikan yang terdapat di Jawa. Yang pertama, pemancingan Mabuk Mincing. Nah, ini di Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian di sini ada pemancing Galatama. Nah, ini juga terdapat di Bogor, Jawa Barat. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa akuarium terbesar di Indonesia yang pertama Purbasari Pancuran Mas, Purbolinggo. Nah, ini di Jawa Tengah. Kemudian Jakarta Aquarium. Namanya saja Jakarta Aquarium, pastinya terdapat di Jakarta. Nah, kemudian di sini juga terdapat akuarium terbesar di Indonesia. Nah, yaitu adalah bernama SeaWorld Ancol. Nah, SeaWorld Ancol sendiri itu terdapat di Jakarta. Kemudian di sini akuarium air tawar atau TMII. Nah, ini juga terdapat di Jakarta. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa juga terdapat SeaWorld Bali. Nah, kemudian yang terakhir ada akuarium Pulau Putri Kepulauan Seribu. Nah, ini adalah akuarium terbesar di Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat akuarium Taman Pintu Yogyakarta. Nah, ini terdapat di Yogyakarta. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa ada akuarium terbesar di dunia. Yang pertama ada akuarium Georgia. Georgia Aquarium sendiri terdapat di Amerika Serikat, memiliki akuarium besar yang mampu menampung 31.450.000 liter air. Nah, ini adalah Georgia Aquarium di Amerika Serikat. Kemudian ada Okinawa Chuarumi. Nah, ini adalah akuarium Atlanta, memiliki akuarium besar yang mampu menampung 77 tangki yang terbesar berukuran 7.500 meter atau 3 kali lipat dari ukuran kolam renang Olimpiade. Nah, ini adalah akuarium terbesar di dunia. Oke teman-teman, berikutnya kita akan beranjak ke ekosistem waduk. Ekosistem waduk. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem waduk itu apa? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya pengertian ekosistem waduk. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Nah, ini adalah pengertian ekosistem waduk.
Nah, kemudian waduk sendiri itu juga memiliki banyak ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama, pasang surut lebih besar. Kemudian yang kedua, tepian waduk curam. Kemudian yang ketiga, banyak teluk. Kemudian yang keempat, pergantian air. Dan yang terakhir, terawat. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem waduk. Waduk sendiri juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, kita bisa lihat manfaat ekosistem waduk sebagai perairan lahan. Kemudian yang kedua, sebagai perairan sawah. Kemudian yang ketiga sebagai pembangkit listrik atau PLTA dan PLTU. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Dan yang terakhir, menyediakan air. Nah, seperti itu ya teman-teman ya mengenai manfaat ekosistem waduk. Waduk sendiri itu juga terdapat di berbagai wilayah. Salah satu contohnya adalah waduk yang terdapat di Kalimantan. Di sini kita bisa lihat bahwa waduk yang terdapat di Kalimantan, yang pertama, Waduk Manggar terdapat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian ada Waduk Panji Sukarame. Nah, ini juga terdapat di Kutai Kartanegara. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa waduk yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Yang pertama, Waduk Samboja. Namanya saja Samboja pasti terdapat di Samboja, Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua, Waduk Bili-Bili, Sulawesi Selatan. Kemudian yang ketiga, Waduk Kalola Wajo. Nah, ini terdapat di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir ada Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur sendiri itu terdapat di Purwokerto, Jawa Barat. Nah, ini adalah waduk yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Jawa. Oke teman-teman, kita akan melihat di sini bahwa waduk terkecil di Indonesia itu juga ada ya. Waduk terkecil di Indonesia bernama Waduk Riam Kanan. Waduk Riam Kanan sendiri terdapat di Kalimantan Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan melihat di sini bahwa tempat apa ya saja kawasan Waduk Manggar Kota Balikpapan. Nah, kita bisa lihat di sini mengenai kawasan Waduk Kota Manggar. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa yang pertama, pesona yang sangat indah, kemudian daya tarik yang dimiliki. Yang ketiga, tempat edukasi. Dan yang keempat, fasilitas yang tersedia. Dan yang terakhir, harga tiket masuk termasuk murah. Nah, ini adalah kawasan Waduk Manggar Kota Balikpapan. Baik, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa waduk terluas dengan pemandangan yang indah. Yang pertama ada Waduk Jatiluhur. Nah, Waduk Jatiluhur sendiri itu terdapat di Jawa Barat dengan ketinggian 96 meter, Purwokerto, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, Waduk Karangkates. Nah, Waduk Karangkates sendiri itu memiliki ketinggian 297 meter. Nah, itu di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga ada Waduk Sigura-gura. Waduk Sigura-gura itu dengan ketinggian 46 meter, Sumatera Utara. Nah, ini adalah waduk terluas dengan pemandangan yang indah ya teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita bisa beranjak ke ekosistem bendungan. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian ekosistem bendungan itu apa? Baik, Ibu Aina akan jelaskan ya mengenai ekosistem bendungan. Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Nah, ini adalah pengertian ekosistem bendungan. Bendungan sendiri itu juga memiliki banyak ciri-ciri ya teman-teman ya. Yang pertama, ciri-cirinya tinggi,
Kemudian yang kedua, dapat menahan air. Dan yang ketiga, danau buatan. Kemudian yang keempat, tenaga air. Dan yang kelima, membendung sungai. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem bendungan. Nah, kemudian bendungan sendiri itu juga memiliki banyak manfaat ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa manfaat bendungan yang pertama, sumber listrik. Kemudian yang kedua, pengendali banjir. Kemudian yang ketiga, para wisata, dan keempat, perikanan. Lalu yang kelima, tempat edukasi. Nah, ini adalah manfaat ekosistem bendungan. Kemudian, bendungan sendiri itu juga terdapat di berbagai wilayah, salah satunya di Kalimantan. Yang pertama, kita bisa lihat di sini bahwa bendungan Telaga Sari itu terdapat di Gunung Pasir, Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua, bendungan Tritip. Bendungan Tritip sendiri itu terdapat di Kota Balikpapan. Kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa bendungan yang terdapat di Kalimantan juga terdapat di Sulawesi ya. Yang pertama di sini ada bendungan Benanga Lempake. Nah, bendungan Benanga Lempake sendiri itu terdapat di Samarinda. Kemudian di sini ada bendungan Paseloreng. Nah, Paseloreng sendiri itu terdapat di Wajo, Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya mengenai bendungan yang terdapat di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa bendungan terbesar di dunia yaitu bernama. Nah, di sini ada bendungan terbesar di dunia yaitu Robert Borasadam. Nah, ini di Kanada, dibangun dari tahun 1974 hingga tahun 1981. Kemudian di sini ada bernama Nurek Dam di Tajikistan, berdiri sejak tahun 1961 dan selesai pada tahun 1980. Nah, ini adalah bendungan terbesar di dunia ya teman-teman ya. Baik teman-teman, alhamdulillah materi hari ini pekan 9 mengenai ekosistem kolam ikan, waduk dan bendungan. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Tugas yang pertama, teman-teman nanti membuat pop-up hiasan dinding ekosistem kolam ikan, waduk dan bendungan. Nah, kemudian tugas yang kedua, nanti teman-teman jangan lupa menulis nama, kelas, kemudian sentral sosial budaya pekan ke-9, dan pastikan tulisan teman-teman mudah dibaca ya. Nah, tugas menulis yang pertama, teman-teman sebutkan tempat budidaya ikan yang terdapat di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Nah, Kalimantan sendiri itu 4 ya, kemudian Sulawesinya 2 dan di Jawanya juga 2. Nah, kemudian sebutkan 5 akuarium terbesar di Indonesia. Kemudian tugas yang kedua, sebutkan waduk yang terdapat di Kalimantan. Sebutkan 3 yang terdapat di Kalimantan, 2 di Sulawesi, dan 1 di Pulau Jawa. Kemudian sebutkan waduk terkecil di Indonesia. Dan tugas yang ketiga, sebutkan 3 bendungan yang terdapat di kota Kalimantan. Di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, ini adalah tugas yang akan teman-teman kerjakan di pekan 9. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.